Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Sahabat channel ABEM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Alangkah baiknya kita tuliskan sholawat di kolom komentar agar mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tuliskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, ada 3 sifat dan perilaku dari orang tua yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Sebab di dalam ajaran Islam dan ajaran agama lainnya, baik ayah maupun ibu sudah seharusnya memberi contoh hal-hal baik pada anak-anak tercintanya. Menjadi orang tua berarti harus siap belajar dan mengajar seumur hidup. Hal ini karena kita harus mengasuh anak sesuai dengan zaman dan senantiasa menggali ilmu pengasuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan pada orang tua untuk mengajarkan ilmu agama dan kebaikan pada anak-anaknya. Beliau melarang keras orang tua berbuat kasar pada anak. Hal ini karena baik buruknya anak sangat bergantung pada pola asuhan orang tuanya. Untuk itu ada 3 sikap yang harus dihindari, yang termasuk dosa kepada orang tua. Jadi dosa orang tua kepada anak ketika tidak menunaikan hak-haknya dan melakukan hal ini. Namun sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya yang belum bergabung di channel ABEM TV bisa menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Yang pertama, dosa orang tua kepada anak. 1. Memaki anak. Jangan pernah melontarkan ucapan buruk, apalagi mencaci dan menghina buah hati sendiri. Misalnya seorang ayah karena emosi berkata bodoh dan kata kasar lainnya pada anak. Termasuk dalam kategori ini adalah memberi nama kepada si anak dengan nama yang buruk. Seorang lelaki pernah mendatangi Umar bin Khattab seraya mengadukan kedurhakaan anaknya. Umar kemudian memanggil putra orang tua itu dan menghardiknya atas kedurhakaannya. Tidak lama kemudian anak itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah sang anak memiliki hak atas orang tuanya?" "Betul," jawab Umar. "Apakah hak sang anak?" "Memilih calon ibu yang baik untuknya, memberinya nama yang baik, dan mengajarkan Al-Quran," jawab Umar. "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ayahku tidak melakukan satu pun dari apa yang engkau sebutkan. Adapun ibuku, ia adalah wanita berkulit hitam, bekas hamba sahaya. Ia menamaiku Julan, yang artinya kumbang, dan tidak mengajariku satu huruf pun dari Al-Quran," kata anak itu. Umar segera memandang orang tua itu dan berkata kepadanya, "Engkau datang untuk mengadukan kedurhakaan anakmu, padahal engkau telah durhaka kepada dia sebelum ia mendurhakaimu. Engkau telah berbuat buruk kepadanya sebelum ia berbuat buruk kepadamu." Rasulullah SAW sangat menekankan agar kita memberi nama yang baik kepada anak-anak kita. Abu Darda meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian, maka perbaikilah nama kalian." Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi sebuah bentuk kejahatan bila kita memberi dan memanggil anak kita dengan sebutan yang buruk lagi dan bermakna menghinakan dirinya, maka itu dilarang. Yang kedua, pilih kasih. Memberi lebih kepada anak kesayangan dan mengabaikan anak yang lainnya adalah bentuk kejahatan orang tua kepada anaknya. Sikap ini adalah salah satu faktor pemicu putusnya hubungan silaturahim anak kepada orang tuanya dan pangkal dari permusuhan antara saudara. Nu'aim bin Bashir bercerita, "Ayahku menginfakkan sebagian hartanya untukku, ibuku,
Amrah binti Rawahah kemudian berkata, saya tidak suka engkau melakukan hal itu, sehingga menemui Rasulullah. Ayahku kemudian berangkat menemui Rasulullah sebagai saksi atas sedekah yang diberikan kepadaku. Rasulullah SAW berkata kepadanya, apakah engkau melakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu? Ia berkata, tidak. Rasulullah berkata, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Ayahku kemudian kembali dan menarik lagi sedekah itu. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Al-Hibbat. Yang ketiga, tidak memberikan pendidikan yang baik. Pendidikan yang paling baik itu adalah pendidikan agama. Karena pendidikan agama bisa menjadi sebab orang tersebut akan mempunyai akhlakul karimah dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya saja menyekolahkan anak tanpa memberikan ilmu agama. Justru kewajiban orang tua yang pertama kali ayyuhsina ismahu, memperbaiki namanya, wa yu'allimuhumul kitab, dan memberikan pengajaran-pengajaran tentang Al-Qur'an, yaitu ilmu agama. Maka orang tua yang tidak memberikan pendidikan yang baik, tidak memberikan ilmu agama, sehingga anaknya menjadi anak yang tidak taat kepada Allah. Kemudian anak itu membangkang orang tuanya dan anak itu tidak beribadah kepada Allah, maka dosa terbesar yang akan diberikan Allah kepada orang tuanya. Maka nanti di hari kiamat akan dipanggil orang tuanya dan orang tuanya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Maka ada seorang anak itu berada di neraka, kemudian orang tuanya berada di surga. Allah bertanya dan anak itu mengajukan kepada Allah atas keadilannya, karena anak itu bisa di dalam neraka karena orang tuanya. Karena orang tuanya tidak memberikan ilmu agama, sehingga dia tidak tahu, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ambillah orang tuamu, bawalah dia ke neraka. Maka orang tuanya oleh Allah diseret ke neraka jahanam bersama anaknya. Karena apa? Karena anaknya masuk neraka disebabkan tidak diberikan pengetahuan ilmu agama. Maka dengan itu ikhwan fillah, ketika kita mempunyai anak, maka wajib kita memberikan pelajaran ilmu-ilmu agama terlebih dahulu. Ketika orang itu diberikan ilmu agama, anak kita diberikan ilmu agama, maka insya Allah anak itu akan menjadi orang-orang yang soleh. Itulah 3 dosa yang sering dilakukan orang tua kepada anaknya. Hal itu tidak disadari dan mengakibatkan dosa besar. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.